Dimulai dari nomor 2 ya. Good. Extremely destruction to natural vegetation and are often responsible for soil erosions. Destruction itu non-natural adjective, vegetation non-responsible adjective. Oke, ketika kita sudah tahu jenis kata tersebut, barulah kita lihat aturan main dari setiap kata bergaris bawah. Destruction itu non. Lihat sebelumnya ada extremely. Extremely itu adverb, yang mana pantangannya memang jangan sampai ketemu non. Wah, dari analisa pertama dari depan ini ternyata destruction sudah salah. Jadi nomor 2 yang salah adalah destruction. Harusnya apa ya? Nah, harusnya apa? Jatuh setelah anggota be yaitu are, untuk pembenarannya harusnya destructive. Harusnya di adjektif gitu. Goods are extremely destructive, harusnya gitu. To natural vegetation. Natural itu adjektif, pastikan ketemu non di belakang, dan vegetation memang sudah non di belakang. Sehingga Bravo dan Charlie otomatis benar, karena aturannya sama-sama bisa. Natural adjektif, boleh ketemu dengan non, dan ada vegetation non, sebelumnya memang harus adjektif. Responsible ini adjektif, apakah benar harus ada adjektif di situ, padahal di belakang nggak ada non tuh. Kemudian kita lihat ternyata sebelum responsible ada kata kerja be yaitu are, makanya memang sudah benar di situ responsible daripada responsibly. Itu nomor 2. Jadi yang salah adalah destruction. Jadi acuannya kita ngikut aturan yang mana sih? Nah, kita lihatnya sebelum atau setelah kata bergaris bawah, teman-teman. Seperti destruction, itu kan non ya. Kemudian acuannya kita lihat ada kata extremely sebelumnya. Oh, extremely ini adverb. Harusnya dia tidak boleh ketemu dengan non. Dari situlah kita tahu destruction ini salah. Jika harus diminta membenarkan, harusnya apa ya kalau bukan distractions? Oh, sebelumnya lagi ada anggota be, sehingga dia berhak bertemu dengan adjektif daripada non ataupun adverb. Harusnya destruktif untuk pembenarannya. Nomor 3, wide itu adjektif, betul. Considerable itu adjektif, important juga adjektif, medicinally itu adverb. While adjektif ketemu dengan plants, non sudah aman, nggak apa-apa, adjektif ketemu non, makanya alfa benar. Kemudian considerable itu adjektif. Nah, kenapa kalau adjektif harus ketemu dengan non, teman-teman? Wah, kita sudah mulai curiga, important kok adjektif, kan harusnya ketemu dengan non. Lagi-lagi masalahnya important ini bukan satu-satunya acuan, karena dia juga bergaris bawah ternyata. Jadi important ini masih bergaris bawah atau patut dipertanyakan dulu. Apakah iya importannya yang salah? Kita cross check lagi. Ada kata of di depan ya. Of itu preposisi. Of itu preposisi. Kenapa kalau preposisi? Preposisi itu wajib berujung non. Sekali lagi, preposisi wajib berujung non. Sehingga antara considerable dengan important yang harus kita salahkan, important lah yang berhak kita salahkan. Kenapa? Karena ada kata of, ujungnya wajib berupa non. Jadi important harusnya importance. Importance. Dengan demikian considerable otomatis ikut benar. Kenapa? Considerable adjektif yang nantinya ketemu dengan non-importance jadinya benar. Gitu. Kalaupun nih ada yang menyalahkan considerable, dengan dalih considerable-nya diganti dengan considerably, biar ketemu dengan adjektif gitu. Boleh-boleh aja sih, tapi masalahnya ada kata of sebelumnya, sehingga of ini mengikat aturan bahwasanya ujungnya wajib ketemu non gitu. Sehingga daripada considerable yang kita salahkan di antara dua ini, karena dua-duanya sama-sama bergaris bawah, important lah yang berhak kita salahkan, wajib berbentuk non, importance tulisannya. Medicinally, kenapa dia benar ya? Adverb itu selalu aman, yang penting satu pantangannya seperti nomor 2 tadi, jangan sampai dia ketemu non.
Jadi di belakangnya ketemu apapun yang penting bukan non selalu aman bagi adverb. Berikutnya nomor 4, branch itu non, linguistics itu non, betul, analisis itu non, meaning itu non atau gerund. Nah, branch ini non, kita lihat sebelumnya ada kata important, important itu adjective, ketemu non, branch nggak masalah, it's okay. Linguistics, linguistics itu non, sebelumnya ada preposisi of, preposisi memang wajib ketemu dengan non atau yang berujung dengan non. Sehingga linguistik sementara ini aman. Berikutnya analysis. Analysis ini non. Kita lihat sebelumnya ada apa ya? Sebelumnya ada which, teman-teman. Which itu apa sih? Which itu conjunction. Umumnya yang namanya conjunction itu ketemunya subject verb. Atau kalau enggak ketemu langsung verb. Nah, analisisnya yang salah. Kok malah ketemu non ya? Kalau dibiarkan non terus seperti ini, harusnya di belakang ada verb dulu. Karena which itu conjunction. Conjunction itu wajib membawa satu verb belakangnya. Jadi kalau analisis dibiarkan tetap non seperti ini, verbnya mana nanti? Nggak ada kan ya? Oh berarti analisislah yang seharusnya dia verb. Nanti berpola conjunction verb. Nah, apa pembenarannya? Analyze. Pembenarannya adalah analyze, bentuk verbnya. Kalau analisis itu nonnya. Gitu. Sehingga meaning yang notabene non, sementara ini dia aman dikarenakan ada awalan the, memang wajib berujung non, makanya meaning benar. Berikutnya nomor 5, unlike folk dancers, dancers itu non, lebih tepatnya non yang berupa orang, lebih detailnya. Berikutnya produk, produk juga non, culture itu non, kemudian international. International itu apa ya? Al itu apa? Ciri-ciri dari apa? Al. Apa teman-teman? Internasional itu jenis kata apa ya? Adjektif. Adjektif. Dancers non berupa orang. Kita lihat jika melihat pada sebelumnya yaitu folk, non ketemu non nggak apa-apa, yang penting masih dalam satu frase. Lihat setelahnya which itu conjunction. Nah, untuk conjunction pastikan dulu dengan sebelumnya sesuai atau belum. Sesuai gimana sih? Which itu sebelumnya harus orang atau bukan ya kalau ada which. Menurut teman-teman gimana? Sebelum which harus orang atau bukan? Bukan. Bukan. Nah ini dancers itu kan penari, itu kan orangnya. Berarti dancersnya yang salah. Harusnya apa dong? Ya apapun, yang penting bukan orang. Kali ini lebih tepatnya dancersnya kita gunakan bentuk non, tapi bukan orang. Apa itu? Dances, tarian. Kalau penari itu kan orangnya ya, kalau dances tariannya, baru dia benar. Jadi dancers harusnya diganti dances. Produk, apa dia benar? Karena ada awalan the, pastikan dulu ketemu dengan non. Produk sudah non, sudah benar dia, bravo. Yang Charlie culture single itu adjektif atau ada kata sebelumnya. Itu wajib berujung dengan non, maka culture ngikut aman. International, international itu adjektif. Kenapa ya kalau adjektif ketemunya dengan non? Sudah betul ada non yaitu are. Jadi delta aman. Berikutnya nomor 6, strong adjective, directly adverb, proportional adjective, cross-sectional itu adjektif. Nah berikutnya kita lihat dulu dari depan, the strong, the adjective. Jika ada awalan the, some, dan seterusnya, itu wajib ujung dengan non atau ketemu dengan non. Nah ini kok malah ketemu adjektif. Jadi dari analisa pertama, ternyata strong salah. Harusnya gimana dong? Harusnya strength. Jadi saya tulis dulu ya.
Nomor 2 itu harusnya destruktif. Nomor 3 harusnya importance. Nomor 4 itu harusnya analyze. Berikutnya nomor 5 harusnya densis. Dan nomor 6 harusnya adalah karena ada the wajib ketemu dengan non. Nonnya gimana? Kayak ini, the strength. Harusnya the strength. The strength of a rope is directly proportional. Yang lain kenapa benar ya? Directly itu adverb, ya penting mah nggak ketemu non. Makanya adverb aman directly. Proportional kok adjektif aman di situ? Oke, kita lihat. Di belakang emang nggak ada non sih, tapi dia jatuh setelah anggota be yaitu is, sehingga is atau anggota be memang wajib ketemu dengan adjektif daripada adverb. Proporsionalnya ya saya maksud. Jadi proporsional antara proporsional atau proportionally memang diwajibkan ketemu proporsional daripada proportionally. Kenapa? Karena jatuh setelah anggota be yaitu is. Untuk cross-sectional area, itu adjektif ketemu area non, so fine. Berikutnya nomor 7, repeat the adverb, necessary adjective, skillful adjective, way. Nah, way itu verb. Betul sekali. Repeatedly, adverb, pantangannya cuma satu, yang penting jangan sampai ketemu dengan non, memang udah nggak ketemu non sih, alfa, jadi aman. Berikutnya necessary when ini conjunction. Nah, lebih tepatnya conjunction yang adverb seperti yang kemarin-kemarin atau di materi sebelum-sebelumnya, yang mana adverb itu punya pola aneh. Tidak harus lengkap normal terus conjunction subject verb, tidak, bisa jadi conjunction verb ing, conjunction verb 3, atau cukup diawali verb ing, diawali verb 3. Dan bahkan conjunction adjektif itu boleh. Jadi bravo, sementara ini aman dikarenakan dia berupa adverb. When, where, kemungkinan besar adverb kan ya. Jadi mereka punya pola aneh, nggak apa-apa. Skillful. Skillfulnya ngikut benar. Kenapa? Karena ada three climbers. Three climbers itu kan notabene non ya. Jadi skillful adjektif ketemu non. Oke. Berikutnya way. Kita lihat ada kata n. Ada kata n di sini, pastikan dia menghubungkan yang setara. Gimana lihat setaranya? Karena tidak ada koma-koma, berarti gampang. Gampang karena tinggal lihat sebelum dan setelahnya aja. Kecuali ada koma-koma. Kalau koma-koma itu berarti yang dihubungkan banyak. Nah, karena tidak ada koma, lihat saja sebelum dan setelah. Sebelumnya ada kata size. Size ini apa sih? Kelas katanya adalah non. Taunya dari mana dia non? Kan ada there. There itu kepunyaan, pasti berujung dengan non. Sehingga setelah n juga harus sama. Harus ada non juga. Nah ini kenapa W? W itu verb. Nah ini namanya tidak paralel. Harusnya gimana dong? Harusnya seperti ini. Tulisannya mirip-mirip kan ya, jadi hati-hati. Kalau WIGH itu verb, kalau WIGHT baru dia non. Seperti strong tadi, strong bentuk nonnya adalah strength. Berikutnya nomor 8, in an arboretum, trees are cultivated for scientific and educational purpose. Cultivate verb, adjective, scientific, educational adjective, non-purpose. Cultivate verb. Kenapa dengan verb? Kita lihat ada anggota be ya. Anggota be itu ketemunya dengan dua bentuk verb, yaitu kalau nggak verb ing ya verb 3. Kita lihat kali ini apakah benar harus verb 3 daripada verb ing? Iya, harus verb 3. Taunya dari mana? Karena di sini ada kata for.
Ketika di belakang kata kerja tersebut bertemu dengan preposisi atau adverb, kemungkinan besar 99% dia berbentuk verb 3 atau harus bermakna pasif. Nah, for itu preposisi. Jadi benar cultivate harus berbentuk verb 3 alias pasif. Jadi sementara ini alfa aman. Berikutnya bravo, scientific. Scientific itu adjektif dan ada kata N lagi di sini. Pastikan sebelum dan setelahnya aman. Karena tidak ada koma, berarti kita lihatnya cukup sebelum dan setelah N itu langsung. Nah, jika sebelum N scientific itu adjektif, maka pastikan setelah N juga harus adjektif. Dan memang sudah iya, educational itu adjektif. Makanya scientific plus educational sekaligus dia aman. Dilihat dari kesetaraannya. Kita lihat lagi purpose itu non. Adjektif ketemu dengan non juga boleh. Wah, berarti mana ini? Kok kayak semuanya sudah benar. Nah, teman-teman ada satu tips yang tidak teoritis memang ya. Tidak secara teori tapi berdasarkan observasi sejauh ini, ketika kita merasa 4 opsi jawabannya sudah benar banget nih secara teori kayak tadi ya, cultivated memang harus verb 3 karena ketemu preposisi, scientific adjective, educational adjective ada penghubung N sudah paralel alias sudah sejenis, purpose itu non, depannya ada adjektif nggak masalah. Nah, sepertinya secara teori 4-4-nya sudah aman semua. Ketika kita merasa semuanya aman, ada 2 kata yang boleh kita korbankan. Yang pertama adalah non, yang kedua adalah preposisi. Sekali lagi, ada 2 kata yang boleh kita korbankan ketika kita setelah menganalisa secara maksimal 4-4-nya secara posisi benar, boleh tuh korbankan 2 hal. Yang pertama jika ada non, korbankan saja non. Yang kedua jika ada preposisi, korbankan preposisi. Di sini tidak ada preposisi yang bergaris bawah ya. Adanya cuma non yang bergaris bawah. Ya udah, berarti kita korbankan aja tuh si non. Purpose-nya yang salah. Loh, kenapa ini? Karena ini berupa fakta umum. Karena ini berupa fakta umum, teman-teman, statement ini itu lebih tepatnya diperuntukkan untuk ya umum, general. Harus plural berarti ya. Jadi dia harusnya purposes, tujuan-tujuan saintifik dan pendidikan. Jadi harusnya purposes. Memang nggak salah dari segi posisi, educational objective ketemu purpose yang non tidak salah. Masalahnya adalah dikarenakan statementnya yang terlalu umum, biasanya non tersebut harus jamak. Di purpose harusnya purposes. Ini salah satu contoh non yang ternyata bermasalah tunggal jamaknya. Jadi kenapa sih yang harus kita korbankan itu 2 hal, utamanya adalah non, karena non itu ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Kenapa? Non itu banyak ya bentuknya. Kadang non itu bisa berupa gerund gitu. Kadang sesama nonnya tapi antara orang atau bukan. Nah kayak di answers tadi, secara bentuk sih fine-fine aja ya non, tapi ternyata dia harus selain orang gitu. Jadi cukup kompleks ternyata untuk yang non ini. Itulah kenapa ketika muncul di soal dan dianalisa secara maksimal sepertinya sudah beres, ya udahlah korbankan saja non, karena bisa jadi dia harus verb ing lah, dia harus jamak lah, dia harus yang gimana lah kayak gitu. Nanti di bawahnya ada lagi contoh lain. Nah, di nomor 8 ini adalah contoh bahwa non itu ada kalanya dipermasalahkan tunggal dan jamaknya. Bawahnya, in most Western states, the first major industry, non-industrinya gradually add verb supplemented itu verb 3 ya, nonnya forms. Industri, major itu adjektif ya, major itu adjektif ketemu industri non, sementara ini aman, sudah benar posisinya.
Gradually itu adverb, yang penting mah di belakang tidak ketemu non, selalu aman dia posisinya, tidak ada non di belakang, gradually aman. Supplemented itu verb 3, apakah benar harus verb 3? Iya, kenapa? Kan ada preposisi by, jadi memang harus berbentuk verb 3 atau pasif. Supplemented aman. Forms, jika dari posisi forms ini non, ya kan, berada setelah preposisi benar, secara posisi benar. Nah, baru deh kita pakai teori yang observasional tadi ya. Seperti nomor 8 teman-teman. Kayaknya 4 opsi ini sudah benar deh secara posisi. Ingat, korbankan 2 hal. Jika ada non atau preposisi bergaris bawah, korbankan saja mereka. Untuk industri sementara ini ya tidak bisa ditak-atik, bukan non yang bisa kita salahkan. Kenapa? Karena terikat dengan aturan WES ya. WES itu kan memang harus tunggal. Jadi industri memang wajib tunggal, dia nggak bisa apa-apa lagi. Ya udah, mau nggak mau kita korbankan non yang kedua yaitu farms gitu. Kenapa dengan farms? Ternyata dari meaning dia harusnya diganti dengan farming. Gitu, sektor pertanian maunya gitu. In most Western states, the first major industry was mining, which was gradually supplemented by farming. Jadi harusnya farming. Gitu. Jadi ternyata malah harus berbentuk gerund kali ini, non yang kali ini. Berikutnya nomor 10. Peach trees grow good in a variety bla 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 sandy loam. Grow itu verb, goodnya adjective, variety ininya non, sandy-nya sandy itu apa ya? Sandy itu adjective. Di sandy-nya adjective ya. Grow verb. Jangan lupa verb bergaris bawah pastikan dulu dengan subjeknya tunggal jamak. Peach trees, trees itu jamak. Jadi grow memang nggak usah pakai s. Alfa aman. Berikutnya good. Nah, good itu adjektif. Kenapa kalau adjektif? Setelahnya harus ada non atau kalau enggak sebelumnya itu kata kerjanya anggota be. Ini malah enggak dua-duanya. Setelahnya itu enggak ada non, kata kerjanya pun bukan anggota be. Jadi yang salah adalah good. Harusnya apa ya? Harusnya well. Peach trees grow well in a variety. Kenapa Charlie aman? Karena ada memang wajib ketemu dengan non. Sandy itu adjektif, loam itu non, adjektif ketemu non, aman sentosa. Berikutnya nomor 11, the unit of measuring, unit itu non, measuring juga non atau gerund. Kelompok non sih, tapi kelompok gerund. Called the foot was originally based on the length of the human foot. Unit non diawali dengan the sudah aman banget ya. Measuring jika dilihat dari posisinya jatuh setelah preposisi of berbentuk non atau verb ing, sementara ini boleh. Originally adverb ketemu apapun nggak apa-apa, yang penting bukan non, sudah aman juga. The length TH itu juga non, diawali oleh the wajib ketemu non. Nah, lagi-lagi nomor 11 ini adalah contoh yang mana 4 opsinya dari segi posisi sudah aman semua sebenarnya. Nah, itu dia, kita cari kambing hitam. Kambing hitamnya itu kalau enggak non ya preposisi. Di antara 3 bentuk non ya, ada unit, measuring, dan length. Yang paling berat disalahkan adalah measuring teman-teman. Ternyata measuring ini dari segi posisi kita membutuhkan makna ukuran. Ukuran itu apa? Kalau measuring itu pengukuran. Kalau ukuran itu measurement. Jadi nomor 11 harusnya measurement. 10 harusnya well.
11 itu ternyata harusnya measurement dikarenakan makna. Wah, apa ya itu? Wah, kelihatan yang bawah. Nomor 12, filosofer non, teori itu non dan berupa orang. Julukan ketemu orang itu enggak apa-apa. Alfa aman, yang penting sesuai. Filosofer itu orang, teori orang. Interested itu verb 3. Literary itu apa ya? Ayo jenis kata apa literary? Ada literary dan music. Music itu non, literary itu adjective. Udah nggak apa-apa. Literary itu adjective. Nah, ada kata N ya. N di situ harusnya menghubungkan sesuatu yang paralel. Jika depannya adjektif, harusnya di belakangnya itu juga adjektif. Atau jika belakangnya non, depannya juga harus non. Masalahnya dua-duanya sebelum dan setelah N ini bergaris bawah. Kira-kira mana yang harus mengalah atau mana yang menang ini sebenarnya? Oke, kita lihat ada kata of. Ada kata of ya, preposisi. Jangan lupa aturan preposisi wajib berujung non. Jadi antara literary notabene adjektif dengan musik yang non, menang yang non dong. Jadi musik yang menang. Literary yang harus mengalah. Harusnya apa dong? Literary harusnya literature. Ini nomor 12 harusnya literature. Kok lupa tadi digimanain? Oke, nomor 14 dulu. Nomor 14, one characteristic of the poems of Emily Dickinson is the sharp of her images. Karakteristik itu non, poems non, image non, sharp adjective. Betul. Karakteristik karena ada kata one, semua hitungan ya, 1, 2, 3, atau artikel and the, wajib ketemu dengan non. Jadi alfa aman. Poems dilihat dari aturannya, ada the di situ memang wajib ketemu dengan non. Berikutnya lagi sharp. Sharp ini adjektif dan kita lihat sebelumnya itu ada the dan aturan the wajib ketemu dengan non. Lah, kenapa malah dengan adjektif? Nah, sharpnya yang salah harusnya apa? Harusnya sharpness. Images menjadi otomatis benar dikarenakan ada awalan her kepunyaan memang wajib ketemu dengan non. Nah, baru nih kalau tipe soal seperti ini kan memang dari segi posisi salah ya. Jadi jangan curigai non gitu. Jadi analisa maksimal dulu sesuai dengan posisinya, baru tuh jika dirasa dari segi posisi semuanya sudah benar nih, baru deh kita cari kambing hitam. Kalau enggak non ya preposisi. Berikutnya nomor 14, Lader Blake was a teacher and physicians. Dua-duanya non dan dua-duanya orang, ada kata N, memang wajib menghubungkan setara. Sudah betul, sudah setara banget nih sama non dan sesama orang. Berikutnya yang C, his live. Oke. Live ini verb ya. Padahal ada awalan his, harusnya ketemu dengan non. Jadi pembenarannya gimana? Nomor 15 harusnya live yang pakai F teman-teman, L-I-F-E. Dengan demikian yang belakang otomatis benar. Physical fitness, kenapa benar ya? Physical al itu adjektif, jangan lupa ketemu fitness. Ness itu ciri-ciri dari non. Adjektif ketemu non, aman, sentosa banget. Makanya yang delta aman. Oke, 14, sharpness 15.
Berikutnya nomor 16. A dog should be checked regularly. Adverb ketemu by. Adverb mah bebas ketemu apapun, yang penting bukan non. Alfa aman. To ensure, to infinitive. Setelah non umumnya memang ketemu dengan to infinitive. Contohnya she asked me to buy ice cream, contohnya. Jadi setelah objek atau setelah non ataupun setelah adjektif umumnya memang ketemu dengan to infinitive. It is easy to say, contohnya kayak gitu. Jadi sementara ini to infinitifnya yang bravo aman dulu, dari segi posisi dia aman. Berikutnya remains. Remains itu verb ya teman-teman. Nah ini verbs ya. Apa kalau verb? Nah, verb bergaris bawah jangan lupa pastikan dulu nih dengan subjeknya tunggal atau jamak. Subjek it sudah benar dong pakai s remains. Nah, yang salah kalau begitu mau nggak mau yang delta. Kenapa salah ya? Kita lihat good itu adjektif. Adjektif harusnya ketemu apa? Harusnya ketemu non. Kenapa malah healthy sesama adjektif? Jadi dua adjektif tidak boleh saling ketemu tanpa ada non. Saya ulangi, dua adjektif tidak boleh saling ketemu tanpa ada non. Apa maksudnya? Seandainya nih, good itu adjektif, healthy juga adjektif, boleh ketemu gitu? Boleh, yang penting di belakang ada non. Misalkan, good healthy way. Nah, way itu kan non ya, jadi dua adjektif di depan ketemu nggak apa-apa, asalkan ada way-nya. Nah ini nggak ada apa-apa di belakang. Nah itu dia masalahnya. Ketika tidak ada non, usahakan jangan sampai ada dua adjektif saling bertemu. Nah mana nih yang harus mengalah? Ya adjektif yang kedua dong, yaitu healthy. Diperkuat dengan adanya preposisi in, wajib berujung dengan non. Bentuk non dari healthy apa ya? Health. Berikutnya nomor 17, short western adjective ketemu Boston non sudah aman banget. Is made up of Hyde Park, West Roxbury, and other pleasant residential neighbors. Oke, pleasant itu adjective, residential adjective, neighbors itu non. Nah, ini contoh yang saya maksud tadi. Dua adjektif boleh aja sih ketemu ya, seperti pleasant dan residential, asalkan ada non di belakang. Nah, seperti ini baru boleh. Nah, tapi neighbors yang notabene non itu juga udah bener posisinya, adjektif dan ketemu non. Tapi kalau nggak gitu mana dong yang salah nih? Nah, jangan lupa pakailah tips yang observational tadi, yang berdasarkan observasi saja ya. Apa itu? Ketika dari segi posisi semuanya sudah dirasa aman, carilah kambing hitam. Kambing hitamnya dua, kalau nggak non ya preposisi. Kali ini neighbors yang berhak kita salahkan karena lainnya yang nggak ada non kan ya. Question itu adjective, reason adjective, reason subjective, cuma dia non sendirian. Jadinya neighbors yang harus kita salahkan. Lah kenapa ya? Oke, jika kita lihat neighbors itu artinya tetangga. Sedangkan di sini ada kata n ya, di sini ya ada kata n. Nih, ada kata n. Berarti dia menghubungkan yang setara. Nah, apa aja yang dihubungkan oleh n? Kalau memang banyak, pasti ada koma-koma sebelumnya. Apa aja itu? Ada West Roxbury, nama kompleks, nama apa ya? Nama residence gitu ya. Ada Hyde Park, intinya nama perumahan gitulah. Maka harusnya setelah n itu juga harus berupa nama regency juga, nama perumahan juga, nama kompleks juga harusnya gitu. Ini malah neighbors. Neighbors itu tetangga, bukan satu kompleks gitu. Nah, berarti harusnya gimana dong? Nomor 17 itu harusnya neighborhoods. Nah, harusnya seperti ini. Apa neighborhoods? Ya, neighborhoods ya itu.
satu regency. Itu kalau neighbor tetangga aja. Kalau neighborhoods itu apa ya, hubungan tetangga kayak RT-nya gitulah ya minimal. Itu namanya neighborhoods. Berikutnya nomor 8, pure itu adjective, acquires itu verb ya, acquires itu verb. Acquires itu verb, color itu noun, exposed adjective. Oke. Pure ketemu nitric acid, yang penting ujungnya non yaitu acid, adjective ketemu non, it's okay. Alpha, acquires itu verb, maka pastikan dulu dengan subjeknya tunggal jamak. Karena pakai it sudah benar dong, harus pakai s. Berikutnya color, color itu non diawali oleh e lagi, memang wajib ketemu dengan non. Dan colors nggak bisa dibuat jamak karena sudah diawali e, wajib tunggal. Berarti mau nggak mau delta nih yang salah. Kenapa ya? Nah itu tadi delta ini ada unsur preposisinya kan ya. Of. Mungkin innernya garis bawahnya kayaknya harusnya sampai off sih harusnya ya. Kenapa? Jika kita cek di